umatku nanti memiliki penguasa seperti singa. Kita tahu singa. Saya yakin kita tahu singa. Tapi saya lebih yakin tidak ada singa yang tahu kita. Artinya satu waktu nanti penguasa itu tidak tahu rakyatnya. Karena penguasa itu seperti singa. Dan singa itu setiap hari hanya mencari mangsa untuk dibunuh. Saya tanya Ki, dulu itu singa jabatannya di hutan sebagai apa? Raja. Sekarang juga itu singa raja. Dan yang akan datang tetap ia adalah raja hutan. Satu waktu kata Rasulullah, penguasa kaum muslimin itu seperti raja hutan, seperti singa, seperti serigala, dan seperti anjing. Tiga-tiganya ini adalah binatang yang memangsa. Nah, ibu sekalian rahimakumullah, singa kerjanya setiap hari hanya untuk membunuh. Kalau penguasa seperti singa, berarti hukum yang diterapkan nanti adalah hukum apa? Hukum apa? Hukum rimba. Bagaimana yang namanya hukum rimba? Tidak pernah mau mendengar pendapat, tidak pernah mau menerima saran, tidak pernah mau, pendeknya setiap orang yang bertentangan dengan dia mesti jadi sasaran. Kalau bukan ditangkap, dibunuh. Seperti itulah singa. Jadi singa itu hanya senang kepada anak-anaknya, kepada sesamanya singa. Jadi kalau singa tidak ada juga singa yang makan singa. Ya. Jadi komunitas tentu aman-aman. Tapi yang berlainan dengan keinginan singa, mesti ia akan diterkam oleh singa. Na'udzubillah. Artinya kalau singa itu, saya mau tanya Ki, adakah singa yang pergi salat? Tidak. Ada. Adakah serigala yang pergi salat? Serigala itu adalah binatang buas yang licik. Karenanya ada pepatah mengatakan serigala berbulu domba. Karena liciknya, kalau dilihat tampangnya seperti ia adalah domba, tahu-taunya ia adalah serigala yang juga memangsa binatang lain. Ini artinya apa? Satu waktu nanti pemimpin umat Islam ini tidak lagi beragama seperti singa, serigala, dan anjing. Apa menjadinya kalau begitu? Artinya penguasamu nanti itu tidak lagi tahu agama. Kenapa? Yang akan jadi penguasa kemungkinannya adalah komunis. Karena kalau komunis berarti dia tidak mau tahu agama. Kerjanya hanya menangkap, membunuh, memusuhi ulama, memusuhi ustadz, memusuhi masjid, memusuhi agama. Karena agama bagi komunis dianggap sebagai candu, agama sebagai penghalang pembangunan. Nah, kemudian hakimnya seperti apa? Hakimnya seperti anjing. Kita tahu ya namanya anjing. Anjing itu sebenarnya binatang setia. Karena kesetiaannya itulah sehingga kadang-kadang anjing bisa dipakai memburu. Iya, tapi bagaimanapun setianya anjing, anjing tetap tak boleh dipercaya. Anjing tak boleh dikasih amanah. Kenapa? Kita yang pelihara anjing, kita yang besarkan anjing, dari kecil sampai ia besar, kita pelihara anjing kita. Kita tinggalkan rumah, anjing dikasih amanah menjaga rumah. Bagi anjing menjaga rumah, ia tidak bisa bedakan tamu yang datang, perampok atau ustadz. Bagi anjing, biar juga ustadz yang datang, tetapi menggonggong. Tapi bagi anjing, kalau yang datang adalah perampok, tapi membawa daging, maka bagaimana kira-kira kalau anjing dan daging? Iya, seperti itulah nanti hakim seperti itu kata Rasulullah. Satu waktu nanti hakim seperti itu menangani perkara bukan persoalan siapa yang benar sesuai fakta dan data, tapi siapa yang membawa daging. Kalau hakimnya seperti anjing, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ngeri lagi adalah wasairun nas kal agnam. Dan kebanyakan umat Islam pada saat itu, manusia itu seperti kambing. Lihat kambing? Tahu kambing? Apa cirinya kalau kambing? Kenapa lihat saya? Kenapa lihat saya? Berjenggot. Ini berjenggot saya itu tidak bilang kambing ingat. Kalau kambing itu kan berjenggot, pakai kumis tidak? Tidak. Jadi kalau saya tidak pakai kumis, pakai jenggot. Tapi bukan kambing dong. Jangan lihat saya sambil tertawa, seakan-akan saya mirip dengan kambing. Oh, ini memang kadang-kadang ada orang begitu. Sampai satu waktu seorang ustadz ceramah, wah panjang ini jenggotnya.
naik di mimbar. Begitu naik di mimbar, ada satu orang, begitu naik di mimbar itu ustadznya, ia menangis terseduh-seduh di belakang. Menangis sampai selesai ceramahnya Pak Ustadz. Turun selesai ceramahnya Pak Ustadz. Ditanya itu orang, begitu ceramahnya tadi itu Pak Ustadz Pak. Pak gini ceramahnya, apa nakana? Nakana bagus di ceramahnya. Nah bilang bagus ceramahnya itu Pak Ustadz. Nah bilang bukan soal ceramahnya bagus. Masalahnya begitu saya lihat Ustadz naik di mimbar, ku ingat itu kambingku yang hilang. Ini kurang ajar ini Ini orang yang punya kambing, lihat Ustadz pakai jenggot, nah bilang, nah ingat kambingnya. Nah seperti itu. Kambing yang saya masukkan di sini adalah mentalnya orang seperti kambing. Umat Islam pada saat itu penguasanya seperti serigala, pembantu menterinya seperti serigala, seperti singa, menterinya seperti serigala, hakimnya seperti anjing, dan umat Islam pada saat itu seperti kambing. Kambing itu berapa banyak pun jumlahnya tidak mampu mengusir seekor serigala. Mau 1000 kambing, mau 1.000.000 kambing, tidak pernah ada serigala takut dengan jumlah banyaknya itu kambing. Artinya satu waktu nanti umat Islam tak punya daya, tak punya kekuatan. Jumlahnya banyak, tapi tetap dia dikuasai oleh seekor serigala. Tidak pernah ada serigala yang mati gara-gara diborongi sama kambing. Tapi kambing habis gara-gara disantap serigala, dimakan singa, dan dimakan anjing. Oleh karena itu hadirin sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan zaman yang seperti ini belum terjadi di alam kita atau di zaman kita, demikian juga di zaman anak-anak kita.